Saya 96 masuk STT, IPN INEK itu 97. Jadi saya sudah ketemu dia itu 97. Sudah kenal sejak 97. Kemudian juga kami dua aktif di Senat Mahasiswa. Jadi kami sudah kenalan di situ, sudah saling mengenal di situ di Senat Mahasiswa itu. Pendekatan kami itu lebih kepada apa ya? eh, Keseringan saja. Biasa ke rumahnya, ke kosnya, kan dia tinggal di kos. Nikmati kopi dari kampungnya kan. Nah, rupanya sambil nikmati kopinya, ya ternyata melihat juga yang punya kopi ya. Lama-lama dilihat, lama-lama dilihat kok cantik orangnya, nah. Ya, ya sudah. Jadi cinta kami itu ya awal mulanya itu dari kopi, kopi, kopi memasak, kopi nusu. Ipen Inek ini waktu dia kuliah, dia juga menjadi majelis gereja di gereja Toraja Mamasa, Jemaat Ebenezer, salah satu jemaat GTM di Kota Makassar. Jadi saya ini pacaran dengan mahasiswa STT, tambah lagi dia majelis gereja. Jadi kami punya model pacaran itu ya apa ya? Malah lebih apa biasa kami pergi ibadah bersama, toh. Jadi dia karena dia aktif dalam pelayanan, jadi ya kemana saja dia pergi melayani ya di situ saya ikut. Jadi agak-agak apa ya? Gaya pacaran kami itu agak rohani sekali. Dia dulu sempat bilang katanya sih dia suka cowok yang suka main gitar, suka nyanyi. Saya awalnya itu tidak terlalu tahu main gitar. Tapi karena syaratnya seperti itu, saya kemudian ke asrama, karena saya tinggal di asrama, saya minta kepada teman-teman yang pintar main gitar, ajar saya main gitar. Mereka ajar saya main gitar sampai saya bisa. Kemudian ada beberapa lagu yang saya usahakan untuk saya kuasai kunci-kuncinya. Nah, itu kemudian saya pakai untuk kalau ke kosnya Ipen Inek, saya mainkan lagu yang sudah saya latih di asrama itu. Dan tidak ada lagu rohani. Saya waktu pacaran sama Ipen Inek itu tidak nampak kalau saya ini juga calon pendeta. Saya malah lagu-lagu yang saya ingat sekali waktu itu saya nyanyikan itu malah lagu-lagu Jamrud. 30 menit kita di sini tanpa bicara. Jadi kalau lagi buntung, nggak tahu apa yang mau diucapkan, ya udah 30 menit. Saya dulu awalnya waktu mau eh, ambil komitmen untuk mau sekolah pendeta, sebenarnya itu awal mula saya mau hidup baru. Saya mau bertobat. Karena apa? Karena hidup di Ambon itu ya mau tidak mau kita apa ya sulit melepaskan diri dari cara pergaulan bebas yang ada di sana, seperti minum minuman keras, judi dan sebagainya. Nah, awal mulanya saya mau tinggalkan Ambon juga karena itu kerinduan untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, tetapi kemudian kenyataannya ketika saya ke Makassar, ternyata hanya mampu bertahan komitmen itu di semester pertama. Nah, masuk semester kedua, saya sudah mulai pacaran di sana dan sejak itu malah saya terjebak kembali kepada kehidupan yang sebelumnya waktu masih di Ambon. Jadi saya pacaran, kemudian saya kembali terlibat dalam kumpul-kumpul bersama teman sambil minum minuman keras, juga mulai sering main judi, no? Bahkan ganja yang dulunya saya di Ambon tidak pernah saya coba, nanti di Makassar itu
ganja itu saya kemudian tahu, oh ini ternyata ini yang namanya ganja ya, rasanya seperti ini. Nah, begitu juga dengan beberapa jenis obat-obatan terlarang yang dulu tidak pernah dilihat di Ambon tetapi di Makassar karena dia gampang didapat, dan ternyata saya terjebak untuk mencoba menggunakan itu semua. Nah, jadi anehnya karena saya sekolah pendeta tetapi kemudian malah terjebak dalam kehidupan yang seperti itu. Dan pernah saya mengalami yang namanya muntah darah. Itu muntah darah pertama itu karena di paru-paru ini ya sudah apa ya, luka, pengaruh akibat keseringan minum minuman keras. Nah, tetapi kemudian setelah saya berobat, 6 bulan setelah saya berobat, saya dinyatakan sembuh. Saya ternyata tidak bisa apa ya, kembali lagi kepada kebiasaan minum minuman keras. Dan kemudian saya muntah darah lagi untuk kali yang kedua, dan muntah darah untuk kali yang kedua itu saya nyaris mati, hampir meninggal. Dan saya ingat sekali pada waktu itu saya kemudian mungkin sekitar tahun 2000 itu kalau saya tidak salah, saya mengambil apa inisiatif untuk melakukan yang namanya nasar kepada Tuhan. Saya bernasar kepada Tuhan. Dan di dalam kamar itu saya kemudian meminta Tuhan untuk apa? Saya memohon ampun dulu kepada Tuhan. Karena kenapa saya yang awalnya bilang mau sekolah pendeta, malah yang saya lakukan di Makassar ini malah tidak sesuai dengan keinginan awal saya. Dan saya minta Tuhan untuk sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya mau jadi pendeta, saya mau hidup baru, saya mau bertobat. Nah, ternyata setelah saya bernasar itu, 2-3 hari kemudian ada orang yang kemudian datang ke rumah dan bilang di salah satu tempat di kota Makassar itu ada orang yang bisa mengobati saya untuk menyembuhkan saya dari penyakit yang saya alami. Dan puji Tuhan setelah saya berobat di situ saya kemudian sembuh. Nah, sejak saya sembuh itulah saya mengambil keputusan untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya di masa lalu. Minuman keras, bahkan sampai rokok pun saya tinggalkan semua. Dan ya disitulah awal mula saya bertobat ya sampai hari ini. Ini yang memang saya harus selalu bisa bersaksi ya. Melayani di Mamuju itu memang apa ya, kalau kita berbicara soal gaji itu sama sekali ya memang tidak sebesar lah kalau pendeta melayani di Wawundula. Jadi kalau berbicara soal gaji, pemberian jemaat itu dalam bentuk gaji memang sekali lagi tidak sebesar katakanlah bagi pendeta-pendeta di gereja lain. Tetapi satu yang sangat kami syukuri dari Tuhan melalui pelayanan kami di Mamuju, itu pemberian jemaat di luar gaji yang kami terima. Dan di Mamuju itu justru kami bisa punya rumah, kami bisa punya sawah. Itu kalau dipikir-pikir hitungan gaji yang kami terima itu sebenarnya ya mustahil lah untuk bisa punya rumah, bisa punya sawah. Tetapi ya itu ternyata berkat Tuhan itu tidak hanya mengalir kepada kami melalui jemaat, tapi juga dari berbagai macam sumber, baik dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, bahkan ada jemaat yang belikan kami motor. Jadi kami mau katakan bahwa ternyata kalau kita bersyukur apapun yang kita terima sebagai hasil dari pelayanan yang kita lakukan, ternyata tidak ada kekurangan apa-apa, bahkan kami kami berkelimpahan lah berkat Tuhan yang kami alami. Allah Immanuel adalah Allah yang tidak hanya menyertai saya secara pribadi, tetapi juga adalah Allah yang pasti akan juga selalu menyertai jemaat Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita,
apapun pergumulan kita, yakin dan percayalah bahwa ada Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Karena itu kita tidak perlu takut terhadap apapun, sebab kita percaya ada Allah Immanuel yang akan selalu ada menyertai kita. Mari kita mempersiapkan diri dalam menyambut kelahiran Allah Immanuel. Mari kita terus hidup damai sebagai wujud bahwa kita adalah umat yang dikasihinya. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau saya sendiri untuk jemaat yang saya hadapi tidak, karena 2 periode itu 10 tahun saya hanya melayani 1 jemaat tok. Itu pun jemaatnya tidak besar, hanya saya masuk 40 kakak, saya tinggalkan 75 kakak. Jadi tidak hanya lipat itu. Jadi 10 tahun itu saya ada 1 jemaat, tapi yang beratnya itu karena saya mendampingi Pak Pendeta ke jemaat yang dilayani. Karena pertama kali, periode pertama memang baru 1 jemaat, periode kedua sudah 3 jemaat, periode ketiga 5 jemaat. Ya, periode kedua 4 jemaat, periode ketiga 5 jemaat. Jadi itu yang berat karena saya mendampingi kalau di luar hari Minggu. Jadi kami bersama-sama pergi dengan motor itu, yaitu ada yang 1 jemaat itu ditempuh sejauh 70 atau 75 km itu, jadi PP 140 atau 150 km. Terus yang ada yang naik ke gunung itu juga boncengan. Waktu itu berat badan kami masih lumayan. Pak Pen itu sudah dapat 100 kilo bahkan lebih, saya 70 kilo kadang lebih, dan boncengan. Jadi biasa kami diganggu anggota jemaat itu, motor pasti teriak-teriak, "Oi tolong, mau pecah bannya." Jadi ya yang beratnya di situ medannya. Tapi sukacitanya untuk melayani itu karena selalu bersama. Itu yang membuat jadi semangat sebenarnya. Lalu kalau sudah di jemaat itu, rumah anggota jemaat satu dengan yang lain itu, hutan itu kan naik motor 2 jam, 1 jam atau 2, karena 3 jemaat di gunung. Jadi yang terjauh itu yang 2,5 jam baru dapat, tapi yang dekat-dekat itu ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Nah, tiba di gereja itu motor tinggal, dari rumah ke rumah itu harus jalan. Jadi biasa kita berkunjung kalau dekat-dekat Natal itu, jadi saya bantu Pak Pendeta kunjungi di jemaat yang dilayani. Kita jalan seharian mulai pagi sampai jam 10 malam. Karena satu rumah dengan rumah lain itu paling cepat jaraknya itu setengah jam, paling cepat. Lalu di rumah satu ke sana lagi, lebih masuk lagi. Jadi untuk sampai di gereja kembali kadang jam 10 malam dengan lewat hutan, lewat kebun, turun lembah, naik gunung. Di sanalah nyata kalau Tuhan tidak membiarkan. Tuhan betul-betul ada, Tuhan betul-betul memampukan. Karena saya mulai ditempatkan di jemaat itu saat Sandra usia 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kemana-mana Sandra sudah digendong. Karena tidak ada baby sister, mama saya juga kurang sehat, jadi tidak bisa mau membantu menemani, kebanyakan di kampung. Paling datang ke Mamuju itu paling lama 1 minggu, habis itu pulang lagi. Kadang 3 hari pulang kembali ke kampung. Jadi tinggallah kami bertiga. Jadi Pak Pendeta ke jemaatnya, otomatis Sandra saya bawa kemana-mana untuk melayani. Jadi kadang waktu itu jemaat saya ada di atas gunung cabangnya, itu ditempuh
naik motor dulu hampir setengah jam, lalu naik gunungnya harus jalan kaki 1 jam, itu kalau cepat. Jadi Sandra di usia 3 bulan, sejak 3 bulan itu 1 kali 1 bulan saya ke hutan itu. Jadi saya gendong Sandra mendaki gunung karena tidak bisa, motor tidak bisa naik karena memang mendaki, jadi mau tidak mau harus jalan kaki. Jadi dari perjalanan itu memang saya sebagai seorang ibu berpikir, ini anak pendeta yang harus betul-betul siap lahir batin. Jadi dia harus siap ditinggalkan, dia harus siap mengatur diri. Jadi menjalani kebersamaan itu memang di situ yang membuat saya kuat, karena Pak Pendeta sangat-sangat mendukung. Ketika saya kan biasa latih paduan suara, jadi kalau ada pertandingan saya membimbing paduan suara, dia yang jaga anak. Jadi dia sangat-sangat mendukung lah. Nah, setelah beranjak dewasa, semakin besar ini Sandra, saya berpikir harus menyiapkan mentalnya, khususnya karena kami kadang rata-rata kami kembali ke rumah itu jam 10 malam. Jadi anak ini, Sandra ini harus tahu persis, apalagi kan di Mamuju itu masih kuat yang namanya tahyul ya. Jadi bagaimana supaya Sandra ini menjadi pribadi yang kuat. Jadi saya ingat di usia 3 tahun saya pikir ini sudah usia yang tepat untuk Sandra memahami tentang yang namanya makhluk halus yang tahyul itu. Di suatu sore hari, ada ketika matahari masih terang, kami berdiri di halaman gereja. Lalu saya melihat, ada bayangan panjang, kan bayangan saya dengan bayangannya di bawah tanah itu. Lalu saya tanya, Sandra, hantu itu ada atau tidak? Dia bilang, enggak tahu. Saya bilang begini, Tuhan Yesus bilang hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Berarti memang hantu itu ada. Tapi kita tidak boleh takut, karena dia tidak berdaging, tidak bertulang. Lalu mulailah saya menjelaskan itu, bagaimana supaya dia tahu tidak berdaging, tidak bertulang. Saya bilang begini, Sandra, coba kau Sandra berdiri di sana, supaya kena bayangan saya. Jadi dia berdiri agak jauh dan tangan saya gerakkan dan mengenai tubuhnya Sandra. Jadi saya bilang, Sandra, kau rasa bayangan tangan saya itu tempeleng pipimu? Bilang, enggak. Kau rasa tangan saya pukul kepalamu? Bilang, tidak. Saya bilang, begitulah hantu. Dia ada, tapi tidak berdaging, tidak bertulang. Jadi kalau dia mau cekek kita, dia mau pukul kita, kita tidak rasa, walaupun dia ada. Nah, lalu saya balik. Saya minta dia yang berdiri dan saya yang di ujung bayangannya. Saya bilang, Sandra, coba kau melompat di kepalanya mama. Kau rasa injak kepalanya mama? Bayanganmu kan yang injak kepalaku. Kau rasa itu? Dia bilang, enggak. Nah, begitulah hantu. Dia mau apai kita, dia tidak berdaya karena dia tidak punya tulang dan tidak punya daging. Jadi kalau orang bilang ada hantu, jangan takut. Memang ada, tapi dia tidak berdaya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Nah, sejak itu Sandra sudah yang namanya kalau dikasih takut-takut, kok tidak takut hantu Sandra, kok tidak takut hantu? Bilang enggak, kan tidak ada dagingnya, tidak ada tulangnya. Jadi akhirnya kami walaupun lambat pulang ke rumah, udah tidak ketakutan gitu. Dia suruh juga keluar malam-malam, dia tidak takut. Ya lumayanlah dia agak paham dengan cara menjelaskan itu.
Karena saya boleh ada seperti sekarang ini itu karena Immanuel, karena Allah beserta saya. Saya sanggup menjalani tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sekaligus harus jadi pendeta, terus harus menjadi istri pendeta. Tidak mungkin saya mampu melakukannya kalau bukan Allah yang menolong saya, bukan Tuhan yang memampukan saya. Jadi semua saya bisa jalani karena Tuhan beserta dengan saya.